Hai rekan-rekan peneliti, pada bagian ini kita akan mempelajari gimana sih caranya memilih dan melakukan analisis data ya, pada desain eksperimen psikologi tertentu yang kita pilih. Adapun tujuan pembelajaran pada bagian ini adalah teman-teman mampu atau dapat mengidentifikasi apa teknik analisis data yang sesuai dengan desain eksperimen. Ada beberapa uh, kunci utama sebelum kita memilih teknik analisis data, dan kemudian kita juga perlu memahami uh, desain eksperimen yang kita pilih. Kita perlu memastikan pertama adalah kita memiliki bukti bahwa pengukuran kita valid. Ya. Tentu kita paham bahwa setiap perubahan yang terjadi pada variabel dependen atau variabel akibat ya, yang disebabkan, tentu harapan kita semata-mata pada manipulasi variabel sebabnya. Setiap perubahannya atau setiap variasinya itu terukur. Nah, maka kemudian kita perlu menjamin bahwa perubahan kondisi sebelum dan sesudah ya, ini kita dapatkan dari pengukuran dengan bukti-bukti yang valid atau kuat. Ya. Lalu kemudian ketika itu sudah dilakukan atau sudah didapatkan, maka selanjutnya kita beralih untuk melakukan pengujian hipotesis. Namun sebelumnya kita perlu mengingat pengujian hipotesis dengan melibatkan analisis data statistika itu memerlukan beberapa asumsi yang mendasarinya. Ya, maka kemudian nanti sekilas kita akan pelajari apa sih asumsi-asumsi di setiap teknik analisis data itu. Lalu kemudian sebelum itu kita perlu kembali sebelum menguji apakah statistik deskriptif ataupun statistika inferensial, kita perlu memilih sebenarnya teknik-teknik analisis data apa yang akan kita gunakan. Ini mengacu pada beberapa hal terkait dengan jenis data yang kita miliki. Apakah kita mendapatkan data nominal yang misalnya itu didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, misalnya pada laki-laki ataupun perempuan, atau misalnya ini terkait dengan kelompok etnis tertentu, ya, maka kemudian kita perlu pertimbangkan data kita, memastikan apakah kita memiliki data yang nominal ataukah kita memiliki data yang ordinal. Ya, ini terkait dengan misalnya pada perbedaan jenjang pendidikan yang kita libatkan pada kelompok partisipan kita. Kita misal berharap bahwa kemudian ada kelompok SD, kelompok SMP, ataupun kelompok SMA, ataupun misalnya kita memiliki data usia yang kemudian kita kategorisasi atau kita kelompokkan pada usia-usia tertentu. Lalu kemudian kita memiliki dan memastikan apakah data interval itu kita dapatkan pada pengukuran-pengukuran kita. Dan selanjutnya data rasio yang mungkin kita dapatkan misalnya dari waktu respon atau ketepatan dalam memberikan reaksi pertama kali saat stimulus itu didapatkan. Selanjutnya, nah kita akan membahas tentang penggunaan t-test ya, ataupun uji T yang sering kita dengar. Ada dua jenis pada t-test. Yang pertama adalah independen dan yang kedua adalah pair t-test. Ya. Independent t-test itu bermaksud untuk menguji atau membandingkan dua grup yang independen. Ya. Misalnya grup yang independen ini adalah kelompok yang kita berikan perlakuan eksperimen, ataupun yang kedua, kelompok yang tidak diberikan perlakuan atau seringkali kita sebut sebagai control group. Nah, kapan kita menggunakan ini? Misalnya pada desain dua kelompok, sehingga kemudian tersedia dua kelompok. Nah, apa yang mendasari atau asumsi apa yang perlu mengikuti pada penggunaan independent t-test? Pertama, asumsinya adalah pada normalitas ya, distribusi data yang kita miliki, dan kemudian apakah adanya variasi yang berarti ya, pada kedua kelompok ya. Ini terkait dengan homogenitas ataupun heterogenitas ya. Lalu kemudian perlu kita pastikan bagaimana jika asumsi itu tidak terpenuhi ya. Utamanya misalnya ketika variasi di antara kelompok eksperimental dan kelompok
kontrol itu tidak setara, maka kita perlu pertimbangkan untuk menggunakan analisis statistika non parametrik, misalnya menggunakan MAN-Whitney sebagai alternatif dari independent t-test. Selanjutnya ada teknik analisis pair t-test. Kapan kita menggunakan ini? Utamanya ketika kita ingin membandingkan ya kondisi yang berbeda pada satu kelompok tertentu. Misalnya kita hanya punya satu kelompok eksperimenter, ya, kelompok yang dimanipulasi, ya, diberikan intervensi. Kita ukur pada waktu yang pertama, ya, bagaimana kondisi pada variabel Y atau variabel akibat yang kita teliti atau menjadi tujuan riset tersebut. Nah, di sini seringkali kita sebut sebagai kondisi pretest. Lalu kemudian setelah kita berikan perlakuan di sekitar waktu intervensi, ya, di akhir intervensi kita berikan tes yang sama, ya, saat kita memberikan pretest atau pengukuran sebelum perlakuan itu diberikan. Maka kemudian hasil akhirnya itu sebagai post test. Nah, kita membandingkan keadaan sebelum dan keadaan setelah, keadaan pre dan keadaan postnya. Maka kemudian di sini kita memiliki dua pengukuran didasarkan pada dua waktu. Apa asumsi yang mendasari dari penggunaan pair t-test? Pertama, adanya apakah perbedaan di dalam skor di kedua pre dan post test itu mereka normal, ya. Jika ini kemudian tidak bisa terpenuhi, ya, asumsi yang utama, maka kemudian kita perlu menggunakan alternatif dari non parametrik statistik menggunakan Wilkinson sign rate sebagai alternatif dari pair t-test. Nah, selanjutnya kemudian kita bisa menggunakan ANOVA, ya. Ada dua jenis ANOVA, yaitu one way ANOVA dan two way ANOVA. Kapan kita menggunakan one way ANOVA? Ketika misalnya kita ingin membandingkan adanya tiga kelompok yang berbeda, ya. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui apakah pemberian dosis, ya, secara medis, ya, misalnya kemudian kita kelompokkan ada dosis yang lemah, kemudian dosis yang sedang dan dosis yang tinggi, apakah kemudian itu memberikan memberikan akibat, ya, atau efek kepada level kecemasannya, ya. Maka kemudian ada tiga kelompok berbeda yang akan kita uji secara bersamaan. Maka tekniknya menggunakan one way ANOVA. Nah, seringkali kita membayangkan apakah ada perbedaan di antara kelompok yang diberikan dosis lemah dan kelompok dengan dosis yang sedang, ataukah ada perbedaan pada kelompok dosis sedang dengan kelompok dosis tinggi, ataupun kelompok dosis tinggi dengan kelompok dosis lemah. Nah, kita bisa melakukan analisis post hoc, ya. Penggunaannya bisa menggunakan Tukey, Bonferroni, dan sebagainya. Ada beberapa asumsi yang mendasari, ya, utamanya terkait dengan homogenitas, ya. Ketika kemudian homogenitas pada pengujian asumsi itu tidak terpenuhi, maka kemudian kita bisa menggunakan alternatif analisis data non parametrik menggunakan Brusca-Wallis, ya. Ingat, pada one way ANOVA kita melibatkan tiga kelompok dengan satu variabel terikat ataupun variabel akibat yang sedang kita teliti. Nah, apakah memungkinkan selanjutnya ketika kita melibatkan beberapa variabel bebas ataupun variabel sebabnya untuk menguji satu variabel akibat? Ya, itu memungkinkan. Ya, kita bisa menggunakan two way ANOVA, ya. Misalnya kita ingin mengetahui apakah kemudian ada perbedaan pada efeknya, ya, di variabel Y. Misalnya kita melibatkan X pertama ataupun manipulasi yang pertama terkait dengan perbedaan gender, ya, kelompok gender. Kemudian kita juga bisa melibatkan kelompok yang berbeda levelnya pada depresinya, ya. Jadi kemudian variabel X ini ada dua variasi, ya. Maka kemudian berdampak pada variabel Y-nya, sehingga kemudian penggunaannya pada two way ANOVA, ya. Nah, di sini kita juga bisa membuktikan apakah kemudian ada interaksi pada kelompok berbasis gender dengan kelompok berbeda pada
variasi level depresinya. Ya. Apakah kemudian kelompok perempuan dengan depresi yang tinggi itu akan memberikan dampak yang berbeda pada variabel akibatnya. Nah, selanjutnya kita bisa memilih beberapa teknik analisis data ya, tertentu ya, yang sangat unik ya, ataupun khas ketika kita melibatkan desain yang lain. Ya. Misalnya kita bisa menggunakan within subject atau repeated measure. Ya. Misalnya saja repeated measure ANOVA. Ya. Kita ingin membandingkan beberapa kondisi ataupun perlakuan ya, pada subjek yang sama. Misalnya kita ingin memberikan perlakuan A, B, dan C, maka kemudian perlakuannya yang banyak tapi kelompoknya hanya satu. Gitu ya. Ini berbeda dengan penggunaan ANOVA. ANOVA kita memiliki kelompok yang banyak tapi dengan perlakuan yang sama. Gitu ya. Kalau di sini repeated measure ANOVA, kelompoknya hanya satu, ya, tapi kemudian ada beberapa perlakuan yang berbeda. Ya. Misalnya perlakuan pertama itu kita berikan teh misalnya, kemudian perlakuan selanjutnya kita berikan kopi, atau misalnya perlakuan selanjutnya kita berikan air mineral. Kemudian ada dampaknya pada perubahan di level tekanan darah, ataukah kemudian selanjutnya dia bisa berdampak pada semangat atau konsentrasinya dalam belajar. Nah, di sini seringkali kemudian ada koreksi terkait dengan greenhouse gaser ya. Ini sebagai asumsi yang mendasari untuk penggunaan repeated measure ANOVA. Lalu kemudian misalnya kita ingin memvariasikan terkait dengan melibatkan desain faktorial, maka faktorial ANOVA itu bisa digunakan sebagai pengujian apakah efek di dalam variasi kelompok ataupun variasi perlakuan itu bisa berinteraksi ya, untuk memberikan efek pada variabel akibatnya. Interpretasinya di sini sangat sederhana ya. Apakah kemudian penyajiannya bisa disediakan melalui visualisasi ya, menggunakan box plot misalnya, atau juga melibatkan interaction plot. Nah, selain kita mempelajari terkait dengan teknik analisis data, kita perlu mempertimbangkan kemudian bagaimana kita menyajikannya pada manuskrip ataupun naskah yang akan kita publikasikan atau yang akan kita presentasikan kepada penguji. Pertama, kita perlu menyajikan teknik analisis atau hasil statistika deskriptif. Apa saja? Yang mendasari adalah kita menyajikan rata-rata dan simpangan baku ya, dan juga confidence intervals ya, pada misalnya kita melibatkan dua kelompok berbeda, maka kemudian rata-rata, simpangan baku, dan taraf kepercayaan di kedua kelompok harus kita sajikan. Ataupun kelompoknya hanya satu, tapi di kedua kondisi itu juga harus kita sajikan rata-rata, simpangan baku, dan taraf kepercayaannya. Selanjutnya kita bergeser pada bagaimana hipotesis itu diuji. Ya, kita perlu menyajikan atau menyampaikan kepada pembaca ataupun penguji sebenarnya teknik analisis data apa yang kita pilih, ya, dan apa alasannya. Ya, ini terkait dengan kembali pada dasar basis data yang kita miliki tadi. Apakah kita memiliki data nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, selalu kemudian terkait dengan nilai-nilai statistik yang disajikan dalam teknik analisis data. Apakah penggunaan t-value ataukah menggunakan f-test ya, dan kemudian terkait dengan pelibatan p-value dalam pengujian hipotesis, atau kemudian degree of freedom, derajat kebebasan dari setiap pengujian kita, dan yang terpenting adalah kita menyajikan bukti adanya efek size atau besaran efek yang kita dapatkan dari hasil analisis. Nah, selain statistika deskriptif dan inferensial, kita juga bisa menyajikan secara interaktif kepada pembaca
Agar menarik hasil, ya, pembaca bisa memahaminya, kita sediakan hasil-hasil dalam bentuk visual. Ini juga merangkum adanya rata-rata di antara distribusi data yang kita miliki disajikan dalam bentuk grafik. Ini juga menyediakan adanya error bars ataupun kemudian diagram interaksi yang berbeda di antara berbagai kelompok ataupun perlakuan. Nah, contohnya misalnya kita ingin menyajikan hasil analisis independent stability test. Ya. Misalnya, apakah kemudian hasilnya itu signifikan atau tidak di antara kelompok eksperimental dan kelompok kontrol. Kita sediakan misalnya nilai T-nya berapa, ya, itu kita sandingkan dengan degree of freedom. T dalam kurung 58, ya, sama dengan, nah ini minus 3,45 itu adalah nilai T-nya, ya, atau T-value atau hasil dari T-testnya. Lalu kemudian kita sajikan P-value-nya dan kemudian D sebagai effect size dari independent sample T-test. Nah, selain hasil statistika inferensial, kita juga perlu sediakan sebenarnya perubahannya itu jika dilihat pada rata-rata dan simpangan baku itu berapa. Maka kita sajikan min dari kelompok eksperimental dan juga min dari kelompok kontrol terkait dengan variabel yang diliti, yaitu variabel ini. Nah, kita sudah mempelajari tentang bagaimana teknik analisis data eksperimen psikologi itu dilakukan. Teknik analisis data pada eksperimen psikologi itu melibatkan beberapa tahap terkait dengan metode statistika, ya, yang tujuan utamanya untuk menguji hipotesis. Selain menguji hipotesis, kita juga perlu menginterpretasi bagaimana hasil itu dapat dicermati oleh pembaca. Lalu kemudian kita perlu menyampaikan apa sih desain eksperimen yang kita pilih sehingga kemudian teknik analisis data itu dilakukan. Selanjutnya kita akan pelajari pada topik-topik yang menarik lainnya. Sampai jumpa rekan peneliti.